Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Yusuf dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai topik studi kasus Matahari Department Store, tantangan dan penerapan intelijen bisnis di era digital. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai dengan 2021 berdampak besar terhadap bisnis retail, termasuk Matahari. Akibat dari pembatasan sosial, trafik di pusat perbelanjaan umum turun tajam, banyak gerai tutup, dan kinerja keuangannya menurun signifikan. Namun, memasuki 2022 dan 2023, Matahari mulai menunjukkan pemulihan. Pendapatan naik 21,5% year on year pada kuartal 1 2025, laba bersih bahkan tumbuh hampir 100%. Pertanyaannya, apakah yang berubah? Salah satu adalah sistem intelijen bisnis yang diterapkan, yaitu lebih strategis. Kemudian, identifikasi masalah. Sebelum menerapkan bisnis intelligence, Matahari mengalami sejumlah tantangan, antara lain data pelanggan tersebar antara pos offline, e-commerce, dan sistem loyalty. Tidak ada dashboard real time untuk melihat performa cabang, dan promosi masih berdasarkan asumsi, jadi bukan berdasarkan insight dari data. Kemudian sulit memahami tren pembelian dan efisiensi operasional per lokasi. Masalah-masalah ini membuat pengambilan keputusan lambat dan tidak akurat, apalagi di tengah pasar yang cepat dan berubah. Kemudian, proses bisnis apa yang diterapkan pada Matahari Department Store? Yang pertama, ada menentukan kebutuhan informasi. Fokus utamanya adalah kinerja cabang, perilaku pelanggan, dan efektivitas promosi. Kemudian setelah itu, Matahari juga menerapkan proses integrasi data dari toko fisik, e-commerce, dan program loyalty. Kemudian membangun data warehouse dan dashboard untuk eksekutif. Yang keempat, menerapkan analitik prediktif untuk mengidentifikasi tren dan merancang promosi. Kemudian yang terakhir, mendistribusikan insight ke level manajemen agar keputusan lebih cepat dan tepat. Setelah menerapkan proses bisnis intelligence, Matahari mulai melihat hasil nyata, antara lain EBITDA tumbuh 66% pada kuartal pertama 2025, laba bersih meningkat 97% dibanding tahun sebelumnya, efisiensi gerai ditingkatkan, cabang yang tidak produktif ditutup dengan dasar data, dan promosi lebih tepat sasaran karena berbasis perilaku pelanggan. Namun, tantangannya belum selesai. Penurunan traffic mall dan perubahan pola belanja tetap menjadi isu. Bisnis intelijen sekarang digunakan untuk merancang jaringan gerai yang adaptif, bukan sekedar mempertahankan apa yang ada. Nah, kesimpulannya dari kasus Matahari Department Store, bisnis intelijen bukan sekedar teknologi, tapi alat strategis menyatukan data, proses, dan keputusan bisnis. Kemudian, proses bisnis intelijen yang lengkap, dari perencanaan informasi sampai visualisasi, harus dijalankan secara utuh. Yang ketiga, bisnis intelijen memungkinkan perusahaan memahami pelanggannya, merespon pasar lebih cepat, dan menyusun strategi yang berbasis fakta. Di tengah tantangan digital, organisasi yang berbasis data akan lebih siap dan tangguh. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.